Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Malam hari. Hari mulai gelap. Cahaya yang ada hanya dari banyaknya lampu-lampu yang menyinari seluruh kota. Waktu yang ditunggu-tunggu oleh semua orang akhirnya tiba. Iring-iringan mobil dari keluarga Malik pun sudah sampai di depan pintu masuk gedung Malik Kingdom. Dengan perasaan yang begitu gugup, akhirnya Alisa pun ikut turun bersama keluarganya yang lain. Langkah mereka semua yang hendak masuk ke dalam gedung dan menuju lantai 40 terhenti saat ada seseorang yang memanggil nama Agatha. "Agatha," panggil Edward. Yang berada di urutan terakhir adalah Agatha, karena itulah namanya itu yang dia panggil. Semua orang menoleh ke arah kedatangannya, dan Agatha adalah orang yang tersenyum lebar saat melihat pria itu datang menghampiri. "Abang datang," ucap Agatha saat Edward sudah bergabung bersama mereka. "Tentu saja aku datang, ini salah satu acara penting di keluargamu." "Juga acara penting bagi keluargamu," ayah Adam menimpali hingga membuat senyum Edward semakin lebar. Setelah saling tegur sapa di sana, akhirnya mereka semua masuk ke dalam gedung dan segera masuk ke dalam lift menuju lantai 40. Tidak berada dalam satu lift, mereka dibagi menjadi dua. Agatha tentu ikut lift yang ada kekasihnya. Di dalam sana, dia bersama dengan Mbak Azura dan Abang Julian dan Ali. Agatha dan Edward berdiri di posisi paling belakang. Mereka saling menggenggam tangan, menyembunyikan di balik tubuh keduanya. Sesekali Edward menggelitik telapak tangan kekasihnya, membuat Agatha mengulum senyum, kemudian mencubit kekasihnya pelan. Interaksi intim itu tentu saja mereka lakukan di belakang saudara-saudaranya yang lain. Bahkan saat Ali menoleh ke belakang, Agatha dengan cepat mengulum senyumnya. Plak, Ali menjitak kepala Agatha hingga gadis cantik ini gaduh kesakitan. "Senyum-senyum. Heis, Ali," keluh Agatha. Sampai akhirnya mereka semua tiba di lantai 40, segera masuk ke dalam ballroom yang sudah dihias dengan sangat cantik. Keluarga Malik duduk di sebelah kiri, sementara keluarga Arnold duduk di sebelah kanan. Serangkaian acara pun dilaksanakan dalam pertunangan Alisa dan Arnold malam itu, pengenalan antara kedua belah pihak keluarga hingga pengenalan sepasang kekasih yang akan ditunangkan. Sampai akhirnya acara tukar cincin pun dilaksanakan. Berdiri di antara kedua keluarga, Arnold memasang cincin indah ke jari manis sang kekasih dan begitu pun sebaliknya, hingga keduanya memakai cincin pertunangan yang begitu indah di jari mereka masing-masing. Sebagai penutupnya, Arnold mengecup sekilas kening Alisa. Ciuman penuh kasih sayang dan kesungguhannya untuk selalu melindungi Alisa selamanya. Semua orang mengucapkan syukur acara malam ini berjalan dengan begitu lancar. Dan terakhir, keluarga Malik mengadakan konferensi pers di ballroom itu juga, membagi kisah bahagia keluarga mereka kepada semua orang. Hingga akhirnya semua rangkaian acara pun usai. Tepat jam 9.30 malam, mereka semua bergegas untuk pulang. Turun ke lobi bersama-sama. Alisa tak henti-hentinya mengulum senyum, apalagi saat acara tadi. Arnold memperkenalkan dirinya kepada semua teman-teman Arnold dengan percaya diri. Bahkan berulang kali, Arnold memuji dirinya di depan teman-teman wanitanya itu. Arnold memang memiliki banyak teman, bukan hanya teman masa kecilnya saja. "Dari tadi senyum terus, sebahagia itu ya bertunangan denganku?" tanya Arnold menggoda.
karena mereka berjalan di urutan paling akhir. Arnold dengan berani memeluk pinggang sang tunangan, dan Alessa yang sedang bahagia-bahagianya pun dengan senang hati bergelayut manja di tubuh pria ini. "Iya, bahagia banget," jawab Alessa dengan mendesis. Keduanya terkekeh pelan, tidak ingin mencuri perhatian semua orang. Sampai di lobi, mobil mereka semua sudah menunggu di depan gedung ini. Arnold kukuh ingin mengantar tunangannya pulang. Karena ini hari bahagia mereka, Papa Agra pun mengizinkan. Kini sepasang kekasih yang sudah resmi bertunangan itu masuk ke dalam mobil mereka. Mobil pun kemudian melaju keluar dari area gedung Malik Kingdom, dikemudikan sendiri oleh Arnold. "Jangan merasa terbebani dengan pertunangan kita ini. Aku tidak akan merenggut masa mudamu," ucap Arnold dengan menggenggam tangan sang kekasih, sementara tangan yang lain tetap setia memegang setir kemudi. "Bagaimana abang bisa tahu jika selama ini itu yang selalu aku cemaskan?" tanya Alessa. Dia duduk menghadap sang kekasih, tidak melihat ke depan dan menatap jalanan. "Tentu saja aku tahu semua tentang dirimu," jawab Arnold dengan sombongnya. Bahkan dia tersenyum semirik ketika mengatakan itu. "Lain kali, apapun yang menjadi kegundahanmu, langsung katakan padaku. Jangan disimpan sendiri. Kamu tahu, saling terbuka satu sama lain juga akan menjadi kunci keberhasilan sebuah hubungan." "Iya, Bang," sahut Alessa patuh. Saat mobil mereka berhenti di lampu merah, Alessa memeluk dengan sayang lengan sang tunangan, dan Arnold pun mencium keningnya sejenak. Hari berlalu. Pagi itu juga Edward akan kembali ke Singapura. Karena Agatha tidak memiliki kelas, dia pun mengantar kepergian sang kekasih hingga sampai ke bandara. Biasanya Edward akan menggunakan taksi menuju bandara, namun kini ia menggunakan mobil dari keluarga Malik. Satu mobil untuk dia naiki bersama Agatha, sedangkan satunya lagi mobil yang berisi supir dan 2 penjaga. "Tumben kamu bisa mengantarku," tanya Edward. Dia senang kekasihnya memiliki waktu untuknya, namun tetap saja rasanya kurang lengkap jika tidak menggoda sang kekasih. Membuat Agatha kesal adalah hobi baru Edward kini, karena wajah kesal Agatha terlihat begitu lucu di matanya. "Kan sudah kubilang, aku kuliahnya siang, pagi kosong," jawab Agatha apa adanya. Semalam dia sudah memberitahu tentang itu pada kekasihnya, tapi kini malah dipertanyakan lagi. Aku masih aneh saja. Biasanya kan kamu sibuk terus, selalu aku saja coba menemui kamu, tapi kamu tidak pernah berusaha untuk menemui aku," tuntut Edward. Ingin sebuah keadilan, bahwa dia pun ingin melihat Agatha yang menunjukkan cintanya secara terang-terangan. "Ih, abang, kok bilangnya gitu sih? Apa abang mau aku ke Singapura?" Mendengar itu, Edward mengulum senyumnya. Tentu saja dia mau, tapi tidak mungkin Ayah Adam akan mengizinkannya. "Tidak, kamu tidak perlu ke Singapura. Aku mana tega melihatmu kulu-kilir. Biar aku saja yang selalu pergi." Agatha murung. Mendadak hatinya sedih ketika mendengar itu, merasa dia sungguh egois. Di antara mereka hanya Abang Edward yang selalu berusaha untuk membuat mereka bertemu. Sementara dia, "Abang, jangan bilang begitu. Doakan saja aku cepat wisuda. Lalu setelah itu kita bisa menikah," jawab Agatha dengan wajahnya yang masih sedih. "Janji ya, kamu akan menikah denganku?" "Iya, abang sudah berkorban banyak untuk hubungan kita. Mana mungkin aku berkhianat." "Awas kalau kamu bohong." "Enggak."
Saat lampu merah, Agatha langsung memeluk tubuh kekasihnya, memeluk erat seolah ingin Abang Edward tahu jika cintanya pun begitu banyak untuk pria ini. Dan Edward pun membalas pelukan itu, lalu membuat sedikit jarak dan melumat bibir sang kekasih.